Halo semuanya, aku nggak tahu kenapa aku mau cerita ini malam-malam. Tapi setiap kali aku lewat taman depan rumah, ada sesuatu yang kayak manggil, bukan manggil. Dalam arti manis kayak, "Hai, kamu cantik banget deh." Tapi manggilnya lebih ke, "Heh mbah, duduk sini, aku pengen curhat." Tapi aku udah meninggal. Iya, taman ini tuh kayak punya jiwa sendiri. Bukan cuma karena ada ayunan berderit jam 2 pagi, tapi karena setiap kali aku lewat, aku ngerasa kayak dia ngeliatin aku. Taman ya, bukan orang. Kayak taman ini punya perasaan. Dan aku nggak tahu kenapa aku jadi curiga. Jangan-jangan aku disukai taman. Oke, jadi gini. Waktu itu aku baru pulang dari acara reuni SMP. Teman-temanku semua udah pada nikah, ada yang bawa suami, ada yang bawa anak, dan aku bawa gorengan sisa catering. Ya kan daripada mubazir. Tapi pas aku lewat taman depan rumah, aku ngerasa aneh. Lampu taman cuma nyala setengah. Yang satu terang banget, yang satu lagi kedap-kedip kayak lampu disko murah. Dan di tengah taman ada kursi panjang yang jujur aja tiap malam kosong, tapi malam itu ada orang duduk di situ. Aku berhenti. Aku mikir, wah siapa nih? Romantis amat duduk di taman tengah malam. Tapi pas aku lihat lebih jelas, orangnya pucat banget. Pakai baju putih panjang. Rambutnya panjang juga, nutupin muka. Dan tangannya, sumpah dingin banget meskipun aku berdiri jauh. Dinginnya kerasa dari sini. Tapi yang paling absurd, dia lagi makan gorengan juga. Satu tusuk tahu isi. Dan entah kenapa, aku malah mikir, wah selera kita sama. Aku duduk di kursi sebelahnya. Ya karena kalau takut tapi sok berani, ya duduk aja kan, biar kelihatan kuat. Aku bilang pelan, kamu suka gorengan juga ya? Dia diam, gak nengok. Tapi gorengannya habis. Dan tusukannya jatuh ke tanah, pelan. Aku panik, tapi masih sok santai. Aku bilang, hehe, kalau mau aku punya bakwan, tahu isi sama risol. Mau yang mana? Dan jujur, aku gak nyangka. Dia jawab, suara pelan, kayak angin lewat. Aku suka risol. Ya Tuhan, hantu aja tahu yang enak tuh risol. Wow. Tapi masalahnya bukan itu. Begitu aku kasih risolnya, dia ngilang. Hilang. Cuma risolnya yang jatuh ke bangku. Aku langsung kabur. Tapi yang aneh, risol itu besok paginya ada di rumahku. Udah digigit setengah. Sejak malam itu, tiap aku lewat taman, ada tanda-tanda aneh. Ayunan berayun pelan padahal gak ada angin. Lampu taman yang tadinya rusak tiba-tiba nyala pas aku lewat. Dan ada aroma risol. Serius. Aroma risol goreng anget. Sampai suatu malam aku beneran dengar suara itu lagi. Kamu balik lagi. Aku diem. Keringet dingin. Tapi jantungku deg-degan aneh. Kayak abis ditatap sama cowok ganteng. Tapi versi nggak punya nadi. Aku bilang pelan. Kamu siapa sih? Dan suaranya jawab. Aku dulu sering duduk di sini. Nunggu seseorang yang nggak pernah datang. Sekarang aku nunggu kamu. Aku beku. Bukan karena takut. Tapi jujur aja, aku agak kasihan. Aku tanya, kenapa kamu nunggu aku? Karena kamu satu-satunya yang masih bawa risol tiap malam. Ya ampun, cinta karena risol. Ini beneran kisah cinta paling absurd yang pernah ada. Suatu malam aku nekat. Aku datengin taman itu beneran. Bawa satu kotak risol. Aku bilang, oke, malam ini kita bener-bener kenalan. Aku udah capek jadiin kamu konten horor lucu di podcast lampu taman nyala semua. Dan tiba-tiba di sebelahku, dia muncul. Lebih jelas kali ini. Bukan sekadar bayangan. Dia cantik banget tapi pucat. Matanya kosong tapi lembut. Kayak risol tanpa isi, tapi tetap bikin lapar. Aku kasih kotak risolnya. Dia senyum, pelan. Makasih. Sekarang aku bisa pergi.
Dan aku nggak tahu kenapa, aku nangis. Taman itu tiba-tiba wangi banget, kayak wangi daun basah campur gorengan baru. Dan malam itu, semua lampu taman padam, satu-satu. Sekarang tiap pagi, kalau aku lewat taman itu, selalu ada risol anget di bangku. Kadang 2, kadang 1. Dan setiap kali aku makan, rasanya kayak ada yang ngelus rambutku pelan. Hangat, tenang. Orang bilang itu arwah penasaran. Tapi menurutku, mungkin dia cuma jatuh cinta dengan seseorang yang gak takut nemenin dia di taman malam-malam sambil makan risol. Dan jujur, kalau itu cinta, ya paling enggak dia gak ghosting. Dia literally a ghost.